kita lihat sama-sama. Hati nurani yang murni. Hati nurani itu adalah tempat Tuhan berbicara. Hati nurani itu setiap kita pasti punya. Berapapun usia kita, hati nurani kita itu adalah tempat di mana Tuhan itu berbicara kepada kita. Ada waktunya Tuhan tuh izinkan orang-orang mengalami suara yang audible, bisa didengar oleh telinga jasmani. Ada waktunya Tuhan itu berbicara lewat Alkitab, lewat firman, ini tetap yang paling utama. Artinya suara yang lain tidak pernah boleh bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab. Justru kita bersyukur kita punya Alkitab, kita bisa cek semua suara yang lain, baik itu lewat mimpi, cara Tuhan bicara yang lain, lewat nubuatan, semuanya kembali lagi kepada Alkitab. Tapi berikutnya tempatnya di mana? Caranya gimana kalau bukan lewat telinga jasmani ini dengar lewat nasihat orang, hamba Tuhan kadang dipakai juga ya untuk bernubuat. Mata kita ini membaca firman, hati kita ini, suara hati nurani kita ini itu adalah alat yang dipakai Tuhan juga. Karena itu kita perlu jaga dengan sungguh-sungguh. Kita lihat step by step ya. Yang pertama adalah bagaimana hati nurani kita itu bisa menjadi murni. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, hati nurani itu udah jahat gitu ya. Bisa dikatakan tuh seperti keinginannya selalu ke arah yang jahat. Tapi sejak kita kenal Tuhan Yesus, jadi kalau misalnya mau di dalam sebuah rangkuman gitu ya, bagaimana supaya kita bisa punya hati nurani yang murni, tidak lain dan tidak bukan, jawabannya cuma ini, pertobatan sejati di dalam Kristus Yesus dan dimateraikan dengan baptisan, itu jawabannya. Jadi gimana caranya kita bisa punya hati nurani yang murni? Yaitu dengan pertobatan sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan dan juga dimateraikan dengan baptisan. Kita lihat ayatnya ada di 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kita baca dulu ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 15 sampai 17 ini adalah sebuah ayat yang menggambarkan bagaimana sih pertobatan sejati itu. Pertobatan sejati itu ternyata bukan hanya merupakan emosi sesaat, kita merasa jadi orang berdosa, kemudian kita terima Tuhan Yesus, kita percaya, kemudian kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tapi kita hidup di dalam pertobatan itu senantiasa. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Maka pertobatan kita tuh sejati. Kita hidup dengan kesadaran, aku ini orang berdosa yang gak bisa tanpa juru selamat. Makanya Kristus itu dikuduskan sebagai Tuhan di dalam hati. Sehingga apa? Akan terdampak juga dalam perbuatan. Kita hidupi. Sampai nasihat terakhir bilang lebih baik kita menderita karena kita berbuat baik dalam kehendak Tuhan daripada menderita karena berbuat jahat. Itu pertobatan sejati. Kita enggak malu akan iman kita. Hati nurani yang murni itu kita dapatkan karena pertobatan kita tuh sejati. Kalau Anda mungkin sebelumnya dari kepercayaan lain, kemudian Anda kenal Tuhan Yesus, satu hari mungkin Anda akan dianiaya, difitnah karena iman itu. Tapi Anda akan menunjukkan kemurnian hati nurani Anda dari pertobatan Anda yang sejati itu. Tapi tidak berhenti sampai di pertobatan sejati. Ini bukan ngomong syarat keselamatan ya, syaratan keselamatan itu cukup satu, percaya Yesus. Tapi kenapa kok perlu dilanjutkan dengan baptisan? Ternyata ada hubungannya. Kita lihat di ayat di pasal yang sama, di ayat yang ke-21. Dikatakan begini,
juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan kita baca sama-sama, untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Salah satu alasan kenapa gereja Mawar Sharon terus juga mengarahkan jemaat untuk dibaptis, selain karena itu memang bagian dari amanat agung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Salah satu elemen yang penting dari baptisan itu adalah momen di mana kita juga memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Artinya jangan tunggu sampai kita sempurna dulu baru dibaptis. Justru dengan waktu kita dibaptis, kita sudah nggak bisa lagi menikmati dosa. Bisa sih digoda masih berbuat dosa selama kita masih hidup di dunia, daging ini ada, masih tetap bisa berbuat dosa. Tapi kita sudah tidak bisa lagi hidup menikmati dosa. Kalau untuk anak-anak, kita tunggu sampai mereka usia 12 tahun. Kenapa? Karena 12 tahun itu adalah usia di mana mereka secara sains, secara psikologi pun sudah diakui itu adalah usia di mana mereka bisa buat keputusan pribadi. Umur 12 tahun. Itu juga acuan dari yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk mengizinkan anak-anak mereka mengambil keputusan serius, itu juga usia 12 tahun. Jadi nggak apa-apa, nggak usah buru-buru memang. Apalagi sekarang baptisan kalau di ibadah voltage bisa ada terus setelah ibadah Sabtu ya. Tapi jadikan itu sebuah momen yang kita tunggu-tunggu sebagai orang tua melihat anak kita dibaptis. Karena kita tahu waktu dia mengambil keputusan terima Tuhan Yesus, kita juga rindu anak kita dimateraikan dengan baptisan. Karena waktu itu juga seperti firman Tuhan katakan, kita sedang memohonkan hati nurani yang baik. Di dalam proses baptisan itu bukan cuma sekedar latah atau rutinitas, kita mau pastikan setiap orang itu mengerti. Di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus hadir pada waktu anak-anak kita dibaptis, pada waktu kita pun dibaptis. Karena itu saya mau ambil kesempatan ini juga dorong. Kalau ada di antara Anda yang belum dibaptis, jangan tunggu Anda jadi sempurna, salah. Anda tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan itu. Anda harus cek dulu, apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saya sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan Yesus? Hidup ini bukan punya saya lagi tapi punya Yesus, itu cukup. Segera ambil keputusan untuk dibaptis. Karena hati nurani kita akan berbeda. Kita punya hati nurani yang diperbaharui, bukan lagi hati nurani jahat, tapi firman Tuhan katakan hati nurani baik. Jadi setiap kita modalnya sama, hati nurani kita tuh murni, apalagi sejak kita di dalam Tuhan. Tidak akan pernah hati nurani kita itu mengajari sesuatu yang salah. Kita bisa bingung, ini suara hatiku, ini suara setan atau suara Tuhan, kita bisa bingung. Tapi kalau ngomong hati nurani, itu adalah tempat di mana Tuhan berbicara. Tuhan pakai hati nurani kita. Itu adalah sebuah keyakinan bahwa kita kadang perlu tenang. Dunia ini berisik, dunia ini ribut, dunia ini penuh dengan suara-suara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya bisa berdoa. Bukan cuma supaya kita bisa ngomong ke Tuhan di dalam doa, tapi juga supaya kita bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam hati nurani kita. Cuma pertanyaannya begini, hati nurani kita tajam enggak? Hati nurani kita murni enggak? Tetap murni enggak? Jangan-jangan hati nurani kita udah balik lagi tercemar. Kita enggak pernah bisa garansi. Karena itu kita perlu dengan sengaja jaga. Ambil komitmen. Rasul Paulus pun berkata ya, kita lihat ini komitmennya Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16 dikatakan begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang
murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi Paulus ini deklarasikan bahwa aku ini selain memberitakan Injil kemana-mana, selain giat melakukan pekerjaan Tuhan, tapi aku juga berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ayo kita ambil komitmen yang sama Bapak Ibu. Kalau tadi ibadah 2, kita berusaha jaga hadirat Tuhan di hidup kita. Salah satu tujuannya itu juga adalah supaya hati nurani kita ini tetap murni. Hati nurani kita ini gak jadi tumpul, tapi bisa jadi tajam, jadi peka. Kita bisa kenal suara Tuhan dengan jernih di hati kita. Ambil komitmen ini sama-sama. Jaga yuk hati nurani kita di hadapan Allah dan manusia. Hidup yuk dengan integritas. Ada orang kita sama. Itu loh maksudnya hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Apa yang kita tidak mau orang lain tahu, jangan lakukan di tempat yang tersembunyi. Karena Allah tahu. Kadang-kala lucu ya, kita sebagai manusia, kita lebih takut sama manusia daripada lebih takut kepada Allah yang tidak kelihatan. Saya berdoa paradigma kita dibalik. Kita pilih lebih takut kepada Allah yang menyelidiki sampai ke hati nurani kita. Daripada manusia yang cuma lihat performa, penampilan. Kadang kita itu pengennya berjuang, daging kita tuh pengennya ya, bikin kita tuh kelihatan baik di depan orang lain. Apalagi di depan pemimpin. Kita tuh berusaha untuk tampil baik. Tapi ayo kita juga berusaha di depan Tuhan didapati hati nuraninya murni. Caranya gimana? Ada 2 tips praktis yang kita bisa lakukan di hidup sehari-hari. Jaga kemurnian hati itu gini. Yang pertama itu dengan kerendahan hati mentaati suara Tuhan. Ya, jadi cara menjaga hati nurani tetap murni itu adalah dengan kerendahan hati mentaati suara Tuhan. Kenapa di depannya ada kerendahan hati? Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka maksa. Roh Kudus itu manis dan lembut. Ketika Roh Kudus berbicara di hati seseorang, Roh Kudus itu tidak pernah maksa. Roh Kudus itu cuma bekerja. Cara kerjanya itu hati nurani kita itu dibuat tidak tenang, tidak damai. Kalau di Alkitab tuh katanya berdebar-debar. Gitu ya. Apa sih? Coba ya kita lihat ayatnya dulu. Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7 bilang gini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Kenapa dipakai malam hari? Karena kalau malam hari itu suasana di mana kita sudah nggak mikir apapun yang lain, kita bisa tenang. Nah, disitulah Tuhan akan pakai hati nurani kita itu mengajari kita sesuatu. Tuhan akan pakai hati nurani kita itu untuk menegur kita. Makanya bagus kalau kita punya namanya quiet time, devotion, saat teduh. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendakmu di dalam hidupku. Maksudnya itu, saat teduh itu supaya kita bisa tenang. Ada gak waktu dalam kehidupan kita tuh sibuk banget kan, bangun pagi tuh udah gitu ya. Rasanya kayak 1 minggu ke minggu lain tuh cepat, bulan ke bulan tuh cepat. Ya ampun, ini udah bulan Mei gitu ya, tahun ini sudah mau tengah tahun, cepet banget. Kita perlu ambil sela setiap hari untuk tenang, memberi kesempatan untuk hati nurani kita tuh mengajari kita. Waktu kita tenang, Tuhan tuh bicara buat kita di dalam hati nurani kita. Dan itu yang kita perlu responi setiap hari. Kalau kita abaikan, kita pikir itu enggak penting. Aduh apa sih enggak ada efeknya di hidup kita. Enggak membawa damage apapun, nantilah enggak penting. Misalnya ya contoh,
Di siang hari ada sebuah kejadian. Terus anak kita buat salah. Terus kita sebagai orang tua tuh gak sabar. Lalu kita teriak marahin dia. Kalau mau ditimbang-timbang, malam hari hati nurani kita tuh ngajarin kita. Kita tetap perlu say sorry loh. Karena tadi kita tuh marahnya overreact. Kemarahan kita tuh gak sebanding sama kesalahan mereka sebenarnya. Di hati kita tuh sudah ada. Kayak suara hati itu dibikin gak enak untuk lakukan itu. Nah, sekali lagi pilihan kita mau jaga hati nurani kita tetap murni atau enggak. Mau rendah hati enggak taat sama tuntunan suara Tuhan yang kelihatannya sepele. Justru tuntunan-tuntunan kecil seperti itu yang akan membawa dampak besar dalam hidup kita. Jangan abaikan. Jangan abaikan tuntunan suara Tuhan melalui hati nurani kita itu. Hiduplah sedemikian rupa. Kalau orang ngomong itu kadang kita suka lupa ya, tapi kalau hati nurani yang ngomong, jangan abaikan. Karena itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu damage yang kita timbulkan dengan kemarahan kita tuh di hidup anak itu. Tuhan yang lebih tahu, makanya malam hari sebelum tidur, Tuhan itu bisikin hati kita. Tadi kamu terlalu keras sama anakmu. Kalau bisa sebelum dia tidur, say sorry dulu. Kadang saya alami itu juga. Aduh sudah secapek apapun kok enggak enak ya. Menutup hari ini itu masih dengan marah sama anak. Ya dia sih yang salah memang. Tapi hati nurani ini ngajari. Jangan tutup hari ini tuh dengan kayak gitu. Mungkin dengan pasangan. Dia yang salah. Ya iya sih, tapi hati ini ada dorongan, ada suara hati bilang, gak apa-apa, coba ajak ngomong topik yang lain. Kan gengsi tapi, ikutin aja suara hati nurani. Kita akan dituntun. Berbahagialah orang yang mendengarkan suara hati nuraninya. Berbahagialah langkah pertama, step pertama yang dipakai Tuhan ini sebelum kita sempat baca Alkitab, sebelum kita sempat dengar khotbah, sebelum kita sempat lakukan yang lain-lain, dapat yang lain-lain. Langkah pertama yang begitu sederhana ini, kalau kita responi, kita yang berbahagia. Sebelum ternyata besoknya, anak kita udah gak mau sama kita. Kita lebih susah lagi. Besoknya ternyata malah lebih jengkel lagi. Alangkah indahnya kalau suara hati Tuhan, suara Tuhan yang disampaikan lewat hati nurani kita itu, langsung kita responi. Langsung kita responi. Dengan kerendahan hati untuk taat mendengarkan suara Tuhan, hati nurani kita. Ini ada satu contohnya di Alkitab bagus banget. Di 2 Samuel 24 ayat 10. 2 Samuel 24 ayat 10 bilang begini. Ini ceritanya Daud itu lagi minta supaya orang Israel itu semuanya dihitung. Jadi Daud ini sedang menghitung kekuatannya gitu kurang lebih ya. Tapi responnya itu ayat 10. Kayak ada sesuatu gitu ya. Dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kita lihat Tuhan itu enggak lagi ngomong loh. Padahal di zaman itu firman Tuhan kan sering bisa langsung ngomong. Tapi tanda pertama yaitu adalah ini. Hati nuraninya itu tiba-tiba berdebar-debar. Jadi bayangin ya mood swingnya itu ya Daud tuh udah bangga banget nih. Wah Yoab tuh datang lapor segini jumlahnya. Tiba-tiba dari perasaan bangga tiba-tiba langsung something wrong. Nah itu pekerjaan Tuhan. Sebelum ada teguran dari orang, sebelum ada teguran dari manusia, sebelum ada damage, sebelum ada firman Tuhan berikutnya, salah satu tanda yang Tuhan kerjakan di hati nurani kita adalah hilangnya damai sejahtera. Hati kita tuh jadi deg-degan. Jadi sesuatu, kita jadi tahu something wrong. Ini sesuatu yang salah. Bagus, Daud langsung masuk hadirat Tuhan. Langsung
minta ampun sama Tuhan. Cara kerja Roh Kudus di hidup kita itu, kalau saya suka ilustrasikan ke anak-anak gitu ya, itu seperti ada dalam sebuah ruangan gitu ya, seperti bola gitu, itu kehidupan kita, itu hati kita. Roh Kudus itu seperti kubus. Ini cuman ilustrasinya ya, pekerjaannya itu seperti kubus. Yang kalau misalnya ada sesuatu yang salah, dia akan berputar. Artinya apa? Ujungnya itu yang tajam, itu akan bikin kita tidak nyaman. Itu cara kerja Roh Kudus. Semakin kita terlatih untuk mendengarkan itu, semakin kita akan peka dengan mana yang jadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Tapi semakin kita abaikan dengan sengaja, maka putaran itu lama-lama akan tumpul. Bukan berarti Roh Kudus sudah tidak ingatkan lagi, masih. Tapi kita sudah lebih kebal. Coba lihat, orang yang terbiasa melakukan dosa. Dosa pertama dilakukan, deg-degannya tuh minta ampun. Tapi kalau enggak balik lagi ke titik nol, minta ampun seperti seolah-olah dari pertama lagi, dia akan merasa, gak apa-apa lah, kan cuma gini aja. Nanti ada teguran kedua, sudah mulai berkurang rasa deg-degannya. Ketiga, keempat, semakin berkurang. Lama-lama, apa yang terjadi? Waktu dia melakukan dosa itu lagi untuk yang ke-10 kali dan ke-11 kali, sudah tidak ada lagi rasa bersalahnya di dalam hati. Justru bahaya. Justru kita ini Bapak Ibu Saudara harus minta sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai hati nuraniku tumpul. Jangan sampai suaramu sudah tidak terdengar lagi di dalam kehidupanku. Jangan sampai ketika aku ini melakukan sesuatu yang salah, sudah tidak ada lagi debar-debar rasa bersalah di hatiku. Reset lagi dari nol ya Tuhan. Jangan sampai sudah jalan jauh dalam kesalahan. Mahal harganya nanti. Selalu dan selalu balik ke hadirat Tuhan. Di dalam saat teduh kita akan ada suara hati nurani kita mengajari kita. Ambillah keputusan untuk rendah hati dan taat mengikuti suara Tuhan sekecil apapun, enggak sepenting apapun yang kita pikir itu enggak penting. Dan saya titip pesan, berikan ruang untuk anak-anak juga belajar mendengarkan suara Tuhan dengan mendengarkan suara hati nurani mereka. Tuhan juga bicara loh kepada anak kita. Enggak selalu keputusan mereka tuh selalu berasal dari kita. Apa-apa kata papa mama, enggak selalu. Kemarin saya diberkati sudah agak lama, zaman pandemi dulu yang masih tinggi gitu. Ada satu keluarga tinggal di hotel, anaknya pengen banget berenang. Udah kayak maksa banget lah, namanya juga anak ya kita tahu ya. Kita udah jelasin gitu ya, nanti ada ini, enggak masuk di pikiran mereka. Pokoknya mereka maunya iya gitu. Kita cerita soal apa, enggak bisa, enggak masuk gitu. Tapi mamanya baik sih, karena kenal Tuhan juga ya. Terus bilang gini, ya sudah, kamu tenang dulu, coba tanya Tuhan. Terus mamanya kasih waktu. Terus mamanya balik terus tanya, gimana? Ini anak masih umur 8 atau 9 ya. Terus mamanya tanya, gimana? Terus dia diem. Sama Tuhan enggak boleh berenang. Saya pikir, enak ya jadi orang tua kayak gitu ya. Kadang-kala kita tuh capek, pulsanya untuk ngomongin gitu ya. Ayo kita latih yuk anak kita untuk mendengarkan tuntunan Tuhan di dalam hati nuraninya. Bisa, kasih waktu. Kalau papa mama jawabannya ini, dia belum bisa terima. Bukan berarti kita tuh waktu bilang doa, dia gak ngerti. Bosen papa mama ini, apa-apa disuruh doa gitu ya. Bilang aja, papa mama juga akan doa. Nanti lihat ya, semua tuh akan bisa klop gitu loh. Jadi ayo libatkan Tuhan. Dan waktu kita itu mendidik anak-anak kita, ajari mereka untuk dengar suara Tuhan dari kecil. Dari kecil, ajarin. Kira-kira Tuhan ngomong apa? Kalau misalnya dia lagi ini, suruh tenang. Ada tuntunan apa di hati? Kadang-kala itu anak-anak tuh paling cepat responnya. Kadang-kala mereka maksa gitu ketika disuruh tenang, lebih cepat baliknya.
iya sorry, iya salah, iya mau minta maaf gitu ya. Jadi anak-anak juga bisa kita latih sama-sama untuk menjaga hati nuraninya tetap murni dari kecil. Sampai nanti ya mereka bisa dibaptis, lebih mengerti lagi tentang kebenaran. Waktu itu kita sudah tidak perlu khawatir karena mereka sudah terlatih. Supaya mereka juga bisa dapat approval tuh bukan cuma dari papa mama, tapi juga dari Tuhan gitu ya. Nah yang kedua kita lihat, sebelum kedua ya. Kenapa kok kita itu perlu banget kayak from time to time itu rendah hati dan taat. Izinkan Tuhan tuh koreksi kita sekali lagi. Karena ini ada bahayanya. Saya juga berdoa supaya setiap hamba Tuhan itu juga enggak masuk dalam jebakan ini. Yaitu namanya pembenaran diri sendiri. Jadi kalau kita itu izinkan Tuhan bekerja, kita izinkan suara hati nurani kita tuh tetap murni, kita tuh akan diluputkan dari yang namanya pembenaran diri sendiri. Karena kadang kita tuh karena sudah kenal firman lama, apalagi kita sudah melayani, kita tuh sudah tahu ini dan itu. Jangan-jangan nanti kita terjebak pada yang namanya pembenaran diri sendiri. Kita pikir oh enggak kok yang kita lakukan ini benar gitu ya. Jadi kayak benar sendiri gitu loh. Tapi kalau kita mau latih lagi yuk hati nurani kita itu seperti anak-anak yang enggak pernah tahu apa-apa gitu loh. Murni aja sama Tuhan itu kayak Tuhan ajari lagi yuk kalau kayak gini tuh harus gimana. Nah itu penting terutama kalau kita jadi pemimpin. Kita sudah dipilih jadi pemimpin. Enggak selalu loh pemimpin tuh benar terus. Kadang-kala kita ini kan kalau jadi pemimpin, kita yang didengar kan sama orang-orang yang kita pimpin. Enggak selalu loh. Ayo kita balik lagi terus cek hati nurani kita. Minta Tuhan terutama sebagai pemimpin. Suara Tuhan tuh harus jelas buat kita. Bahkan ketika itu menegur kita yang salah, kita harus dengan berani bilang sorry ya aku yang salah, kamu yang benar. Walaupun kita adalah pemimpin. Dan ketika ada orang yang dipimpin, konseling dengan kita dan lain-lain, ajari mereka juga untuk membuat keputusan bersama dengan Tuhan, dengar tuntunan Tuhan. Kalau saya arahannya begini, tapi cari kehendak Tuhan ya sama-sama. Saya akan berdoa supaya telinga rohani Anda dibuka. Karena apa? Karena saya tidak pengen orang tuh berjalan apa kata pemimpinnya. Lebih baik orang tuh jalan dengan apa kata Tuhan, tuntunannya itu loh. Kita mungkin bisa nuntun di level A, di tahap A. Nanti yang nuntun selanjutnya tuh siapa? Kita tidak mungkin jadi Roh Kudus di hidupnya orang. Karena itu ayo sama-sama latih ini. Dan ajari orang yang kita pimpin juga mengembangkan hati nurani yang murni. Sama, dengarkan firman, baca Alkitab itu aja. Nanti ya Roh Kudus yang akan tegur. Roh Kudus yang akan ingatkan, Roh Kudus yang akan berbicara, Roh Kudus yang akan menasehati. Kita tenang jadi pemimpin. Kita tenang jadi pemimpin. Kita punya orang yang susah dikasih tahu, doain aja. Minta telinga rohaninya dibuka. Satu ketika waktu nanti akan ada the moment of understanding. Tiba-tiba kayak akhirnya aku mengerti. Itu pekerjaan Tuhan di hidup orang itu ya. Dan yang kedua caranya gimana? Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Ini ayat yang terakhir. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan begini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Mungkin saya bisa dibantu kursi aja sebentar, tak apa-apa, it's okay. Tiba-tiba agak pusing. Sorry ya. Oke, thank you. Iya. Ya oke, yuk lanjut ya. Sorry.
1 Timotius 1 ayat 18-19 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu. Kita baca sama-sama, supaya dikuatkan oleh nubuat itu sama-sama, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Selain kita itu melatih diri kita menjaga hati kita tetap murni dengan rendah hati mau mentaati tuntunan Tuhan, cara kita jaga hati nurani kita tetap murni itu adalah dengan ini, melakukan perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik itu ternyata penting. Hidup ini tidak bisa kalau tidak ada tantangannya. Hidup ini tuh tidak bisa kalau kita tuh tidak dikasih beban rohani sama Tuhan. Karena kalau kita ini hidupnya enak, doa kita dijawab, bahaya. Justru kita akan semakin jauh dari Tuhan, kita akan semakin tidak peka dengan suara Tuhan karena kita pikir doaku dijawab kok gitu loh. Tapi kalau kita mau seperti apa yang tadi Paulus katakan ke Timotius, setiap kita itu sudah punya nubuatan. Bapak Ibu jemaat, detik Anda menjadi jemaat Gereja Mawar Syaron, Anda hidup dalam sebuah nubuatan. Yaitu apa? Setiap jemaat Gereja Mawar Syaron itu punya yang namanya pengurapan orang percaya. Anda gak akan jadi jemaat biasa. Anda gak akan jadi orang yang cuma memenuhi tempat ibadah kemudian pulang. Anda akan dipakai Tuhan. Anda dan seisi keluarga Anda itu akan dipakai Tuhan. Ada nubuatan untuk kehidupan Anda. Ada nubuatan untuk anak muda yang ada di rumah Anda. Ada nubuatan Tuhan untuk anak-anak Anda. Dan supaya dikuatkan dengan nubuatan itu kata firman, kita memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi kayak mana dulu? Kita mau jaga hati nurani kita yang murni supaya kita bisa berjuang yang baik, atau kita juga sambil lakukan perjuangan yang baik itu dengan sendirinya kita tuh dilatih supaya hati nurani kita tuh tetap murni. Saya pilih cemplungkan dulu diri, masuk perjuangan yang baik sesuai nubuatan itu, dorong anak-anak kita masuk dalam pelayanan supaya mereka bisa bukan cuma praktekkan iman, tapi hati nurani mereka dijaga tetap murni. Amin. Jangan menolak beban ilahi, jangan pikir begini, beban hidupku aja sudah besar, aku sendiri aja masalahku aja enggak selesai-selesai. Justru ya, pilihlah untuk ambil perjuangan yang baik yang Tuhan sudah tawarkan. Firman Tuhan bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu dapat ketenangan. Kuk yang dari Tuhan itu akan menjaga hati nurani kita tetap murni. Anda pengen hubungan Anda yang lagi pasangan hidup gitu ya, punya pacar. Anda pengen hubungan Anda itu ada dalam sebuah covenant, pengurapan Tuhan sampai masuk pernikahan kudus. Jangan malah menjauhkan diri. Justru miliki perjuangan baik. Anda pengen kehidupan Anda tuh dijagain. Anak-anak Anda itu dihindarkan dari pergaulan yang salah. Sepakat yuk satu keluarga. I wanna fight a good fight. Aku akan berjuang untuk perjuangan yang baik. Aku akan perjuangkan agenda Tuhan. Lebih baik aku menderita karena berbuat baik, ayat yang pertama tadi, daripada aku menderita karena berbuat jahat. Kadangkala ada satu doa yang ekstrim, yang suami saya tuh suka naikkan. Misalnya gini, buat susah kalau kita tuh keluar dari kehendak Tuhan. Buat susah. Kalau orang enggak ngerti, dipikirnya, jahat banget doanya minta orang lain dibuat susah. Tapi kalau kesusahan itu bisa membuat kita ada di dalam kehendak Tuhan, lebih baik kita itu tetap susah. Lebih baik. Lebih baik kita tuh pikul kuk pada masa muda kita. Lebih baik kita tuh deg-degan. Hidup ini kayak aduh Tuhan, gak bisa kalau bukan Tuhan. Pekerjaanku ini Tuhan jangan sampai bangkrut. Karena kalau bangkrut nama Tuhan yang dirugikan. Bangkitkan ya Tuhan, kasih hikmat, strategi, tata ini supaya. Misalnya gini loh,
Enggak apa-apa, misalnya kita butuh waktu ya. Kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku pengen melayani Tuhan. Tapi sekarang ini loh, keluargaku sendiri kayak gini, pekerjaanku kayak gini. Doa ya, minta sama Tuhan, Tuhan bantu aku supaya aku bisa segera kembali melayani. Jadikan perjuangan yang baik itu sebagai tujuan. Untuk menjaga hati nurani kita tetap murni. Kita enggak gampang, sejak kita melayani Tuhan, kita enggak gampang digoda untuk meninggalkan, menukarkan nubuatan yang baik itu. Kita tidak akan gampang kecewa. Karena kita tahu, kita ini sedang dalam perjuangan. Saya mau dorong Anda yang masih sibuk dengan diri sendiri. Dulu mungkin Anda pernah melayani, tapi karena season berubah dalam hidup Anda sudah menikah, Anda punya anak. Siapa bilang Tuhan tuh tidak kasih Anda anak, itu supaya Anda tidak melayani dia. Tidak. Tuhan itu kasih Anda anak supaya Anda nanti akan melayani bersama-sama dengan anak Anda. Tuhan berkati usaha Anda dengan cabang baru. Bukan supaya Anda jauh dari Tuhan, tapi supaya Anda semakin sungguh-sungguh. Dengarkan, setiap berkat yang dikirim Tuhan dalam kehidupan Anda, saya doakan tidak justru menjadi sandungan dalam kehidupan Anda. Justru semakin Anda diberkati, semakin Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan termasuk setiap masalah yang ada di dalamnya, kita bisa bilang thank you Tuhan untuk masalah ini. Karena dengan masalah ini aku jadi lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan itu bukan cuma bebaskan kita dari masalah, tapi tujuan Tuhan adalah memakai hidup kita. Kita punya perjuangan yang baik. Amin. Itu yang menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Saya rindu, sungguh saya rindu. Setiap jemaat, bukan cuma ada di level 1, di mana kita cuma dealing dengan teguran-teguran hati nurani. Tapi termasuk juga hati nurani kita itu dipakai Tuhan menjadi tempat di mana Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya. Tuhan tuh pakai hati nurani kita loh, untuk kita tuh punya beban untuk orang lain. Tuhan tuh pakai hati nurani kita loh, untuk kita tuh doakan orang lain. Tiba-tiba aja digerakkan untuk lakukan ini dan itu. Hati nurani kita itu gak melulu urusannya dengan dosa, tapi urusannya dengan pemakaian dan pekerjaan Tuhan. Mana yang Anda pilih Bapak Ibu Saudara? Saya sudah tidak sabar. Kemarin ada sekitar 200 lebih anak-anak yang sudah daftar Servolution. Saya ketemu mereka, saya lihat gitu ya, mereka sudah antri gitu. Mau ditanyain pelayanan apa? Multimedia gitu ya. Pelayanan apa? Singer. Pelayanan apa? SM. Saya dorong. Umur 10 tahun lah paling gak minimal sudah bisa serius dalam pelayanan servo loh. Sama kayak kita loh, di training dan lain-lain. Tujuannya apa? Memasukkan mereka dalam perjuangan yang baik. Untuk menjaga hati nurani tetap murni di hadapan Tuhan. Amin.